Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan memperkenalkan kalian tentang perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer kalian. Kata komputer sendiri berasal dari bahasa Latin yakni computare yang artinya menghitung. Jadi, definisi dari komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama untuk dapat menerima data atau input, mengolah data atau proses, dan memberikan informasi berupa output yang terorganisasi di bawah kontrol program dan tersimpan dalam memori. Nah, keunggulan komputer sendiri yang pertama adalah mampu mengakses dengan cepat dan tepat. Mesin ini mampu menghasilkan informasi dari data-data yang sudah lampau. Selain itu, komputer juga mampu memproses data yang sangat besar menjadi sebuah informasi. Komputer juga mampu menyimpan data yang sangat banyak dan mampu melakukan importing dan exporting data yang sudah dirancang khusus. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dari perangkat keras terlebih dahulu. Perangkat keras atau yang biasa disebut dengan hardware merupakan komponen utama dari sebuah sistem komputer. Disebut hardware karena ini merupakan komponen yang dapat dilihat dan kita sentuh atau kita pindahkan. Jadi hardware itu definisinya adalah perangkat yang secara fisik dapat kita pegang, kita sentuh, atau mungkin kita pindah-pindahkan. Nah, di dalam hardware ini sendiri terdapat susunan yang mewakili alur input, proses, dan output. Nah, yang pertama adalah input device atau piranti masukan. Input device ini berfungsi sebagai pintu masuk dari data yang akan dioleh oleh piranti pemroses. Contoh dari piranti masukan atau input device ini adalah keyboard, mouse, scanner, joystick, kamera digital, webcam, ada voice recorder, dan layar sentuh. Pada ilustrasi di gambar ini, kalian bisa melihat di situ ada pengguna menggunakan mouse pen sebagai input device untuk menggambar di komputer. Jadi, mouse pen ini adalah salah satu piranti masukan yang digunakan untuk membuat gambar pada komputer. Kalian bisa searching ya, bentuk mouse pen ini bisa berupa stylus pen atau ballpoint yang bisa digunakan untuk membuat gambar digital. Yang kedua adalah processing device. Processing device atau piranti pemrosesan ini berfungsi mengendalikan seluruh aktivitas dari seluruh sistem yang ada pada komputer. Nah, processing device ini merupakan otak dari komputer loh. Biasanya kalian menyebutnya sebagai Central Processing Unit atau CPU. Kemudian yang berikutnya adalah storage device. Storage device ini berarti merupakan piranti penyimpanan yang diperlukan dalam suatu sistem untuk menyimpan data atau informasi yang masuk melalui input device tadi. Nah, selain terdapat penyimpanan utama, juga terdapat penyimpanan pendukung yang digunakan untuk menyimpan data sebelum kita melakukan proses di komputer. Contohnya seperti flash disk, hard disk, dan DVD. Di situ kalian bisa lihat ya, apakah kalian sudah pernah melihat yang namanya flash disk atau hard disk? Kemudian yang berikutnya adalah output device. Setelah melalui proses input, kemudian kita diproses, kemudian disimpan ke storage, yang keluar adalah output. Output device ini atau piranti keluaran ini merupakan alat yang berfungsi menyampaikan informasi hasil dari proses komputer kepada manusia atau diteruskan ke proses komputer lainnya. Contoh dari output device ini seperti layar monitor, kemudian ada printer, ada speaker, ya. Di situ terdapat contoh seorang anak sedang lagi main organ nih di depan komputer yang sudah dikoneksikan langsung ya, sehingga suaranya bisa muncul melalui speaker. Nah, speaker inilah yang disebut sebagai output device.
Setelah membahas hardware, kali ini kita akan membahas software. Mungkin kalian sudah biasa dengar ya yang namanya software itu seperti apa. Jadi software ini merupakan serangkaian instruksi untuk mendukung kinerja dari hardware. Nah, software ini merupakan sistem ya. Jadi tidak bisa kita memegang, kita memindah secara fisik itu nggak bisa. Sistem ini dibagi menjadi dua, jadi ada software sistem operasi dan ada software aplikasi. Untuk yang pertama, kita bahas dulu sistem operasi. Biasanya kita menyebutnya OS atau Operating System. Sistem operasi ini memiliki fungsi sebagai manajemen sumber daya pada sebuah komputer. Kemudian juga mengolah manajemen data, kemudian sebagai sarana komunikasi antara pengguna komputer dan komputer itu sendiri. Ada beberapa sistem operasi yang kita kenal ya, seperti DOS, Windows yang familiar ya, Windows, kemudian ada Linux, ada Mac OS, dan ada Unix. Kemudian software yang kedua adalah software aplikasi. Nah, kalau ini mungkin lebih familiar karena istilah aplikasi ini biasanya digunakan untuk software yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna secara cepat. Beberapa contoh software aplikasi yang ada di komputer ini seperti Microsoft Office. Microsoft Office sendiri juga terdiri dari ada Microsoft Word, ada Microsoft Excel, ada PowerPoint. Kemudian ada juga aplikasi Adobe ya, ada Adobe Photoshop, ada Adobe Reader. Kemudian aplikasi-aplikasi lain mungkin seperti search engine ya seperti Opera, ada Google Chrome, Mozilla dan lain sebagainya. Nah, ternyata selain ada hardware, software, kalian juga harus mengenal istilah dari brandware. Brandware ini merupakan istilah untuk pengguna atau orang yang menggunakan komputer itu sendiri. Jadi kita, ya, manusia ini merupakan brandware. Ya. Jadi pengguna komputer ini akan memasukkan perintah-perintah melalui input device sehingga komputer akan mengolah sesuai dengan instruksi dari kita. Itu sebabnya kita disebut sebagai brandware. Nah, sampai di sini kalian tahu kan? Jadi ketiga unsur di atas itu saling berhubungan dan membentuk kesatuan. Hardware tidak akan berfungsi apabila tidak ada software. Demikian juga sebaliknya. Keduanya juga tidak akan bermanfaat apabila tidak ada pengguna atau yang biasa disebut dengan brandware. Mudah kan untuk mengenal perangkat lunak dan perangkat keras? Sampai bertemu di pertemuan yang berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.